bersama kakak di Inlook Study. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Pembahasan kali ini berkaitan dengan jurusan yang ada di Universitas Negeri. Nah, yang akan kita bahas adalah jurusan Administrasi Bisnis yang ada di Universitas Negeri. Ayo, siapa yang mau memilih jurusan Ilmu Administrasi Bisnis? Dari pembahasan kali ini, teman-teman akan menjadi tahu tentang apa itu administrasi bisnis, mata pelajaran SMA yang dominan, cabang peminatan atau konsentrasi, mata kuliah yang dipelajari, universitas negeri yang memiliki jurusan administrasi bisnis, prospek kerja dan wirausaha di jurusan administrasi bisnis. Yuk kita bahas jurusan administrasi bisnis di Inlook Study. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda loncengnya, berbagi informasi kepada teman kalian, dan kalian tetap support ya channel kakak. Administrasi bisnis dapat dikatakan sebagai jurusan yang mempelajari bidang strategi komunikasi bisnis dan mempelajari pengambilan keputusan dalam permasalahan bisnis. Jadi, jurusan ilmu administrasi bisnis sangat diperlukan di dunia bisnis. Di jurusan ini mempunyai prospek kerja sangat luas. Kalian tidak harus bekerja pada orang lain, tetapi kalian dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan lowongan pekerjaan bagi orang banyak. Jika kalian memiliki ketertarikan di dunia bisnis, maka jurusan administrasi bisnis bisa menjadi salah satu pilihan jurusan yang harus kamu pilih. Mata pelajaran SMA yang dominan di jurusan ini, mata pelajaran pokok ada ekonomi, akuntansi, mata pelajaran sekunder, matematika IPS, cabang peminatan atau konsentrasi di jurusan administrasi bisnis. Peminatan pada jurusan administrasi bisnis kakak ambil di Universitas Brawijaya. Pada Universitas Brawijaya, jurusan administrasi bisnis memakai 4 konsentrasi baru untuk menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis saat ini. 4 konsentrasi baru tersebut adalah manajemen strategis. Teman-teman akan mempelajari pengelolaan perusahaan secara berkesinambungan, baik perusahaan berskala kecil maupun besar, melalui perhitungan yang akurat, implementasi rencana kerja secara efektif dan efisien, serta pengawasan evaluasi terhadap iuran kinerja secara periodik. Kewirausahaan. Nah, di sini teman-teman akan mempelajari banyak cara menciptakan kesempatan-kesempatan wirausaha, mengevaluasi kecukupan finansial sebuah perusahaan, membentuk tim, membangun pemodelan
bisnis, menjalin hubungan dengan rekan kerja maupun konsumen, serta memunculkan ide-ide baru. Nah, selanjutnya ada manajemen rantai penyediaan barang retail. Di sini teman-teman akan dilatih untuk bekerja dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan penyediaan barang, mulai dari perencanaan dan penjadwalan, penyiapan logistik, distribusi barang, produksi barang, desain proses, dan pelayanan negosiasi kontrak, pengoperasian toko hingga penjualan. Nah, ada real estate. Di sini teman-teman akan dipersiapkan untuk bekerja di bidang real estate yang mencakup 3 area pekerjaan utama, yakni real estate hunian, komersil, dan industri. Selain itu, mahasiswa akan banyak mempelajari bidang-bidang lain yang mendukung pengembangan real estate, di antaranya kaidah-kaidah hukum, pemanfaatan, teknologi, serta ekonomi dan pasar keuangan. Keempat, konsentrasi baru yang kakak sebutkan tadi melengkapi 4 konsentrasi yang sudah ada sebelumnya, yakni ada pemasaran. Nah, teman-teman akan mempelajari berbagai macam teknik dalam memasarkan produk. Selain itu, teman-teman akan mempelajari analisis strategis untuk dapat menjadi lebih unggul dibandingkan pesaing lainnya. Konsentrasi berikutnya ada sumber daya manusia. Teman-teman akan difokuskan dalam pemahaman sumber daya manusia sebagai aset aktif perusahaan, pemanfaatan dan pengelolaannya melalui teknik analisis fisik dan psikologis agar sumber daya manusia dapat bekerja produktif. Konsentrasi berikutnya ada keuangan. Teman-teman saat memilih peminatan ini akan berfokus pada pengelolaan keuangan perusahaan. Selain itu, teman-teman akan belajar lebih dalam tentang analisis strategi dan operasi yang dapat mengoptimasi keuangan perusahaan. Sistem informasi manajemen. Di sini teman-teman akan belajar bagaimana mengidentifikasi kebutuhan dan proses bisnis perusahaan berdasarkan data-data yang dimiliki perusahaan. Kemudian, merencanakan sistem yang ada sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Mata kuliah yang akan dipelajari di jurusan administrasi bisnis ada pengantar administrasi bisnis, hukum bisnis, filsafat bisnis, perilaku pengembangan organisasi, teori organisasi dan administrasi, akuntansi, kewirausahaan, sistem informasi manajemen, negosiasi bisnis, etika bisnis, sumber daya manusia, pemasaran, keuangan bisnis, manajemen kebangkrutan, teori pengambilan keputusan. PTN yang membuka jurusan administrasi bisnis di Universitas Diponegoro Undip, Universitas Brawijaya UB,
Universitas Pajajaran, UNPAD. Universitas Sumatera Utara, USU. Universitas Indonesia, UI. Universitas Pembangunan Nasional, UPN Veteran Jawa Timur. Universitas Veteran, UPN Yogyakarta. Nah, kalian jangan takut jika kalian memilih jurusan ini dari prospek kerja dan dapat wirausaha. 1. Staf administrasi. 2. General manager. 3. Wirausahawan. 4. Manajer keuangan. 5. Manajer pemasaran. 6. Manajer SDM. 7. Bisnis konsultan. 8. Akuntan. 9. Audit. 10. Banker. Bagaimana dengan pembahasan kakak kali ini? Semoga menambah informasi untuk kalian dan pembahasan ini bisa membuat kamu semakin mantap dalam memilih jurusan. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya. Support terus ya channel kakak supaya dapat memberikan banyak informasi kepada kalian ya.